Anugerah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sangat tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 34. Dan Dia telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu mohonkan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan suka mengingkari nikmat Allah. Seandainya semua air di lautan dijadikan tinta untuk menuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup rahmat, nikmat, pertolongan, peringatan, seruan kepada hak, dan lain sebagainya, lautan akan kering sebelum semuanya berhasil dicatat. Bahkan jika didatangkan tinta tambahan sebanyak itu pula, tetap tidak akan cukup. Itulah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan nikmatnya yang sangat tidak terbatas. Dalam menyikapi nikmat karunia tak terkira itu, manusia terbagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok yang bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan di jalan yang benar, sesuai dengan tuntutan dan aturan Allah dan Rasul-Nya. Sikap syukur paling sederhana adalah mengucapkan Alhamdulillah setiap mendapat kenikmatan. Sikap syukur yang lebih luas diwujudkan dalam bentuk taat kepada Allah, mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya, sekaligus meninggalkan segala larangannya. Jika mendapat nikmat kekuasaan, hal tersebut digunakan untuk menegakkan keadilan, melindungi orang-orang yang lemah teraniaya, membangun sarana-sarana kepentingan umum penuh ikhlas dan pengabdian, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika mendapat nikmat kekayaan, sebagian dikeluarkan untuk zakat, infak, sedekah, jariyah, dan amal kebaikan sosial lainnya. Orang yang mensyukuri nikmat akan mendapat tambahan nikmat yang berlipat ganda. Yang kedua, kelompok yang kufur. Kelompok ini menggunakan nikmat yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kekuasaan atau kekayaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Contohnya adalah menentang aturan Allah dan Rasul-Nya. Mereka asyik melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meninggalkan segala perintahnya. Kelompok tersebut adalah yang dimaksud dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, yakni mendapat azab amat pedih. Azab yang mungkin mereka terima langsung di dunia dan pasti akan diterima di akhirat kelak. Ketiga, kelompok bimbang dan ragu. Mereka tak punya pendirian, ibarat pucuk bambu mengarah kemana angin bertiup. Jika mendapat nikmat, mereka bergembira ria, bahkan lupa sama sekali untuk bersyukur. Namun jika ditimpa kekurangan, mereka menggerutu, putus asa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 11. Sebagian manusia ada yang menyembah Allah dengan tidak sungguh-sungguh, sehingga kalau mendapat kebaikan bersenang hati, tapi kalau mendapat cobaan berputar ke belakang. Orang-orang demikian akan mendapat kerugian nyata di dunia dan akhirat. Kelompok semacam ini jika mendapat kesenangan, maka merasa disayang dan dimuliakan Allah. Namun apabila mendapat ujian kesulitan, rizkinya surut, maka ia merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.